Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 9. Hari ini kita belajar mengenai persamaan kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menjelaskan pengertian persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum atau bentuk baku persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi di sini X kuadrat inilah yang merupakan bentuk kuadratnya. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. A, B, C adalah bilangan real. Contohnya, tentukan nilai A, B, dan C pada persamaan berikut. 2X kuadrat kurang 3X tambah 7. Jadi kita ingat A itu adalah koefisien di depan X kuadrat, B adalah koefisien atau bilangan di depan X, dan C itu adalah konstanta. Dari contoh soal yang pertama, maka A-nya adalah 2, B-nya min 3, dan C-nya adalah 7. 9X kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Kita ingat bentuk bakunya tadi. Maka A-nya adalah 9, B-nya 0. B-nya kenapa 0? Karena tidak ada koefisien X di sini. Dan konstantanya ini min 16. Jadi tanda kurang di sini merupakan bagian dari konstantanya. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Bentuk umum dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ini mempunyai dua akar penyelesaian yang kita sebut dengan X1 dan X2. Maksud dari akar penyelesaian ini, apabila nilai X1 kita masukkan ke dalam persamaan ataupun X2, maka persamaan ini hasilnya nanti akan sama dengan 0. Jadi, akar-akar atau penyelesaian dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, ini adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama dengan pemfaktoran. Yang kedua melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Yang akan kita pelajari pada video ini ada 2, yaitu pemfaktoran dan rumus ABC. Pemfaktoran. Bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A-nya 1. AX kuadrat, bentuk umum dari persamaan kuadrat tadi, AX kuadrat tambah BX tambah C, itu kita buat bentuknya menjadi X tambah M, X tambah N. Bentuk seperti inilah yang disebut dengan bentuk pemfaktoran. Di mana B, nilai B, koefisien dari X ini merupakan hasil penjumlahan dari M dan N. Dan C, konstanta ini adalah hasil kali dari M dan N. Kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara memfaktorkan. X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nih kita lihat B-nya 5 ya. Koefisien di depan X-nya 5. Kemudian C-nya yang M kali N 6. Jadi di sini kita mencari kombinasi dua bilangan yang kalau dijumlahkan itu 5. Yang kalau dikalikan itu 6. Mencari kombinasi itulah kunci penting di pemfaktoran ini. Dua bilangan yang dijumlahkan 5 dan kalau dikalikan 6 itu adalah 2, 3, dan 2. Langkah selanjutnya setelah kita menemukan M dan N, kita membuat bentuk pemfaktorannya. Jadi tinggal kita buat dia dalam dua kelompok, X tambah 3, X tambah 2. Berikutnya kita selesaikan masing-masing dari dua bentuk aljabar ini, dari dua kelompok ini, X tambah 3 sama dengan 0, atau X tambah 2 sama dengan 0. Ini yang 3-nya, kita cari nilai X1-nya, 3-nya pindah ke kanan, 0 kurang min 3, maka X1-nya min 3, dan X2-nya min 2. Gampang ya. Sehingga akar-akarnya adalah min 3 dan min 2. Contoh soal berikutnya,
Masih dengan cara pemfaktoran, x kuadrat kurang x kurang 12. Kita lihat di sini b-nya ini adalah min 1. B-nya min 1, penjumlahannya min 1, kemudian hasil perkaliannya min 12. Kita sama seperti tadi caranya, cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan itu min 1, kemudian kalau dikalikan dia min 12. Dan perhatikan juga tanda positif dan negatifnya. Bilangan yang hasil penjumlahannya min 1 dan hasil perkaliannya min 12 itu adalah min 4 dan 3. Min 4 ditambah 3 nilainya min 1. Min 4 dikali 3 itu hasilnya min 12. Selanjutnya kita tuliskan yang kita nilai M dan N yang kita dapatkan tadi menjadi X kurang 4, X tambah 3 sama dengan 0. Selesaikan masing-masing untuk X kurang 4 sama dengan 0 dan selesaikan juga untuk X tambah 3 sama dengan 0. Didapatlah X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan min 3. Sehingga akar-akarnya adalah 4 dan min 3. Soal selanjutnya masih tentang pemfaktoran. Jadi soal-soal pemfaktoran ini memang membutuhkan banyak latihan. Semakin kamu sering berlatih, akan semakin mahirlah kamu menentukan kombinasi dua bilangan hasil penjumlahan dan perkalian yang diminta. X kuadrat tambah 7X kurang 18, kita lihat nilai B-nya 7. Jadi kalau dia dijumlahkan 7, kalau dikali dia min 18, kita cari kombinasinya. Bilangan yang dijumlahkan 7, kalau dikalikan min 18, itu 9 dan min 2. 9 tambah min 2 itu 7. 9 kali min 2 itu min 18. X kuadrat tambah 7X kurang 18. Nilainya sama dengan yang dua bilangan ini tadi kita buat pemfaktorannya. X tambah 9, X kurang 2. Kita selesaikan masing-masing. X tambah 9 sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0. X sama dengan min 9. X sama dengan 2. Masih contoh soal pemfaktoran. 4X kuadrat kurang 8X tambah 15 sama dengan 0. Dia dijumlahkan min 8. Kalau dikali dia 15. Kombinasi dari dua bilangannya itu min 5 dan min 3. Min 5 ditambah min 3 itu min 8. Min 5 dikali min 3 itu 15. Kemudian dengan cara yang sama kita buat pemfaktorannya dari dua bilangan yang sudah kita temukan tadi. X kurang 5 dikali X kurang 3. Pisahkan satu-satu. Dan jawabannya X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 3. Selanjutnya kita masuk menentukan persamaan kuadrat yang kedua. Itu dengan cara rumus ABC. Kita menggunakan rumus ABC apabila A-nya ini tidak sama dengan 1 atau A-nya ini lebih dari 1. Kita dapat menggunakan rumus ABC. Jika dia A sama dengan 1, maka kita menggunakan cara pemfaktoran. Adapun rumus ABC ini adalah untuk mendapatkan akar-akarnya, karena akar-akarnya ada 2, maka kita tuliskan X1,2. Itu min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi B, A, dan C ini adalah koefisien dari bentuk umum persamaan kuadrat. Langsung kita ke contoh soal. 3X kuadrat tambah 7X tambah 2 sama dengan 0. Ini kita harus menentukan dulu A, B, dan C-nya yang mana. Nih, A-nya 3, koefisien dari X kuadrat, B-nya 7, dan konstantanya 2. Selanjutnya kita tinggal masukkan saja ke rumus min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ini gampang ya. Ini tinggal kita selesaikan saja operasinya. 7 kuadrat berapa, kemudian min 4 kali 3 kali 2 per 2 dikali 3 karena A-nya 3. Dan jangan lupa harus teliti sehingga hasilnya tidak salah. Dan kamu pun materi yang harus kamu kuasai itu adalah penjumlahan pengurangan operasi bilangan bulat positif negatif. Ini dia hasilnya. Kemudian kalau sudah dapat plus minus ini, nanti kita akan bagi menjadi 2 lagi.
Akar 25 itu kan 5. Jadi yang pertama itu X1-nya yang ditambah. Min 7 tambah 5 per 6. Yang X2-nya, ya, yang X2-nya yang dikurang. Min 7 kurang 5. Karena di sini kan plus minus. Makanya dia 2. Nih, contoh soal satu lagi. 2x kuadrat kurang 5x kurang 12 sama dengan 0. Caranya sama. Kita tentukan nilai A-nya dulu. A-nya 2, B-nya min 5, C-nya min 12. Tinggal dimasukkan ke rumus, gampang sekali. Cuma hati-hati, seperti ini nilai B-nya min 5. Karena rumus kita min B, maka beri dia kurung supaya tidak salah. Kemudian min dari negatif 5 itu positif 5. Min 5 dikuadratkan 25. Min 4 dikali 2 dikali min 12. Hasilnya nanti jadi positif. Karena negatif kali negatif itu positif. Makanya ini menjadi tambah 96. Per 2A, 2 dikali 2. Dan ini X1 2-nya. Kita bagi lagi nanti dia menjadi 2. X1-nya karena di sini plus minus, X1-nya yang ditambah, X2-nya nanti yang dikurang. Gampang ya. Tetapi kamu harus ingat rumus ABC ini untuk bisa mengerjakan persamaan kuadrat dengan cara rumus ABC. Jadi akar-akarnya adalah 4 dan min 3 per 2. Demikianlah pembelajaran matematika hari ini. Materi yang tidak kamu mengerti akan dijelaskan ketika kita pembelajaran tatap muka terbatas. Silahkan lanjutkan belajar di rumah. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.